Halo, nama saya Sivy Patricia Angel. Saya adalah murid dari SMK Plus Pelita Nusantara, lebih tepatnya kelas 11 Perbankan 3. Dan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat data perusahaan baru dalam aplikasi Mayop, pengisian transaksi, dan juga cara melihat laporan laba rugi. Langkah pertama, bukalah aplikasi Mayop. Lalu akan terlihat gambar seperti ini. Nah, di dalam kotak dialog yang terbuka, terdapat 5 tombol akses. Yang pertama ada Open, untuk membuka data atau file Mayop yang telah ada. Lalu Create, untuk membuat data perusahaan baru. Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. What's New, untuk menampilkan file HTML yang berhubungan dengan internet, yang berisi berita terbaru dalam versi Mayop. Dan yang terakhir ada Exit, untuk mengakhiri program Mayop. Karena kita akan membuat data perusahaan baru pada Mayop, maka kita klik tombol Create New Company File, lalu klik Next. Setelah pilih Next, akan tampil menu seperti gambar berikut. Kita akan mengisi Company Information. Pada dialog Serial Number, masukkan 12 digit serial number yang terdapat dalam CD original software Mayop. Pada menu Enter Information About Your Company, masukkan identitas lengkap perusahaan. Hal ini nantinya akan ditampilkan dalam penyajian laporan keuangan sebagai KOP perusahaan. Setelah itu, kita boleh klik Next. Lalu, masukkan periode akuntansi seperti gambar berikut. Yang pertama ada Current Financial Year. Nah, kolom ini diisi tahun periode berjalan atau tahun terjadinya transaksi. Lalu yang kedua ada Last Month of Financial Year. Kolom ini diisi bulan terakhir periode transaksi, atau biasanya diisi bulan Desember. Yang ketiga ada Conversion Month. Kolom ini diisi bulan periode berjalan atau bulan terjadinya transaksi. Dan yang terakhir ada Number of Accounting Periods. Kolom ini diisi jumlah bulan selama satu periode, lalu kita boleh klik Next. Setelah itu akan muncul account list seperti di bawah ini. Pada Build Your Account List terdapat 3 pilihan. Jika memilih poin pertama, maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh software Mayop. Jadi, kita tidak bisa membuka akun baru sesuai dengan keinginan kita. Lalu poin yang kedua, maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat oleh akuntan atau user sebelum kita. Dan yang terakhir, artinya kita akan membuat sendiri akun baru sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan. Soal kali ini, kita akan memilih pilihan kedua. Lalu selanjutnya kita bisa klik Next. Pada bagian ini, kita akan memilih tempat menyimpan file. Jika kalian ingin mengganti, kalian bisa klik Change, lalu klik Next. Ini adalah tampilan menu utama pada aplikasi Mayop. Karena kita akan membuat daftar akun, kita bisa klik menu Account, lalu kita klik menu Account List. Beginilah tampilannya. Dalam hal membuat daftar akun ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membuat akun baru, mengedit akun, dan juga menghapus akun. Membuat akun baru. Nah, supaya lebih efektif, kita akan membuat daftar akun sekaligus mengisi saldo awalnya. Contohnya, untuk mengisi akun Aktiva, pilihlah aset, kemudian klik New. Lalu, kolom Account Type diisi sesuai dengan jenis akun yang kita masukkan. Misal, untuk cash in bank, maka tipenya adalah bank. Lalu, kolom Account Number diisi nomor akun yang ada pada buku besar. Misal, untuk cash in bank yaitu 1-1100. Lalu, kolom Account Name diisi nama akunnya. Dan, Opening Balance diisi saldo awal yang ada pada neraca saldo awal. Nah, tahap ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan banyaknya akun yang kita masukkan. Yang perlu diperhatikan adalah untuk jenis akun yang kita masukkan harus disesuaikan dengan header pada menu Account List. Misalnya, untuk Aktiva maka kita pilih aset, untuk hutang kita pilih liability, untuk akun modal kita pilih equity, untuk akun penjualan dan pembentuk penjualan bersih kita pilih income, untuk pembelian dan pembentuk harga pokok penjualan masuk ke header cost of sale, untuk beban-beban operasional kita pilih header expense, untuk pendapatan lain-lain masuk ke other income, dan yang terakhir untuk beban lain-lain masuk ke other expense. Mengedit akun. Seandainya ada nama akun dengan nomor yang berbeda dengan yang kita inginkan atau sebaliknya, maka kita bisa mengeditnya menjadi akun yang sesuai kebutuhan kita. Contohnya, kita akan mengganti nomor akun Petty Cash dari 1201 menjadi 1200. Caranya yang pertama, sorot akun yang bersangkutan, lalu klik edit atau double klik dengan mouse. Setelah itu, ketik nomor atau nama sesuai kebutuhan,
lalu klik OK. Menghapus akun. Akun yang dapat dihapus adalah akun yang bukan link account atau link Textcode, bersaldo 0, dan belum pernah digunakan untuk mencatat transaksi. Langkah pertama yaitu aktifkan akun yang akan dihapus. Caranya dengan sorot akun dan klik edit atau klik ganda. Lalu yang kedua, klik edit yang terdapat di barisan menu. Setelah itu, pilih dan klik delete account. Proses penghapusan selesai. Setelah semua akun dimasukkan, maka untuk mengetahui neraca awal yang kita entry sudah betul atau belum, caranya dengan cek pada header equity. Jika akun historical balancing account bersaldo 0, maka neraca awal yang kita entry sudah betul. Tetapi jika masih menyisakan angka, maka perlu dicek kembali. Tahapan selanjutnya setelah membuat daftar account adalah membuat setting pajak untuk PPN atau VAT dengan cara klik menu list lalu pilih text code. Selanjutnya pada text code list pilihlah new dan pada isian text code ketik PPN. Untuk description dan lainnya diisi seperti gambar berikut. Akun modal, laba ditahan, dan banking. Caranya, pertama klik menu setup. Setelah itu pilih link account. Lalu pilihlah kembali account and banking account. Biasanya untuk link account dan banking account sudah sesuai, sehingga kita tidak perlu merubahnya kembali. Meskipun demikian, kita tetap harus melihatnya untuk memastikan kalau link tersebut sudah betul. Akun penjualan. Caranya sama. Yang pertama, kita klik setup, lalu pilih link account. Setelah itu, pilih sales account. Lalu akan muncul pertanyaan seperti di gambar. Yang pertama ada kolom Asset Account for Tracking Receivable. Kolom ini diisi dengan akun piutang dagang atau account receivable. Lalu kolom yang kedua yaitu Bank Account for Customer Receipt. Kolom ini diisi dengan akun kas di bank atau cash in bank. Lalu kotak I charge freight on sale diisi dengan akun pendapatan jasa angkut atau freight collected. Kotak I track deposit collected from customer diisi akun uang muka penjualan atau customer deposit. Biasanya akun ini tidak diisi. Meskipun demikian, jika dalam penyelesaian soal terdapat konsumen yang memberikan uang muka untuk inden barang, maka link ini harus diisi. Akun ini biasanya masuk ke kelompok liability atau kewajiban. Kotak yang ketiga yaitu I give discount for early payment. Diisi potongan penjualan atau sales discount. Dan yang terakhir, I assist charge for late payment. Diisi pendapatan denda dari keterlambatan pembayaran atau late fees collected. Akun ini biasanya masuk pendapatan lain-lain atau other income. Akun pembelian. Caranya masih sama. Yang pertama, kita klik menu setup, lalu pilih link account dan pilih purchase account. Setelah itu akan muncul juga pertanyaan seperti berikut. Kolom yang pertama yaitu Liability Account for Tracking Payable, yang diisi dengan hutang dagang atau account payable. Kolom kedua yaitu Bank Account for Paying Bills, diisi kas di bank atau cash in bank. Lalu kotak I can receive item without supplier bill biasanya dikosongi. Meskipun demikian, jika ada soal yang mengharuskan ada transaksi tersebut, maka akan diisi persediaan yang masih harus dibayar. Lalu kotak yang kedua yaitu I pay freight on purchase, diisi dengan biaya angkut pembelian atau biaya angkut masuk. Kotak ketiga yaitu I track deposit paid to supplier, diisi uang muka pembelian atau supplier deposit. Akun ini masuk kelompok piutang account receivable. Biasanya pada pertanyaan ini dikosongi. Yang keempat yaitu I take discount for early payment, diisi potongan pembelian atau purchase discount. Dan yang terakhir, I pay charge for late payment, diisi denda keterlambatan pembayaran atau late fees paid. Akun ini biasanya masuk kelompok other expense. Membuat buku pembantu piutang. Langkah pertama, pilihlah card file, lalu pilihlah card list. Karena kita ingin membuat buku pembantu piutang atau customer, maka kita pilih header customer. Setelah itu, kita klik new. Masukkanlah semua data customer yang terdapat dalam soal. Lalu klik selling detail dan isi sesuai dengan kebijakan yang ada. Jika telah selesai semua, klik OK.
Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing customer. Caranya, pertama kita klik Setup, pilih Balance, lalu pilih Customer Balance. Setelah itu, pilihlah nama customer yang akan dimasukkan saldo awalnya. Misalnya, Rama Elektronik. Kemudian, klik Add Cell, lalu Enter. Kemudian diisi sesuai dengan saldo piutang customer yang ada di daftar piutang, seperti contoh gambar ini. Jangan lupa tax code diisi NT atau non-taxable, karena saldo piutang tidak terkena pajak. Kemudian, kita boleh klik record. Lakukan hal yang sama untuk customer yang lain, sehingga jika telah selesai semua, akan muncul gambar seperti ini. Artinya, saldo awal untuk tiap-tiap customer yang kita masukkan sudah cocok dengan saldo awal piutang pada neraca saldo awal yang telah kita entry. Membuat buku pembantu hutang. Langkah pertama, pilihlah card file, lalu pilih card list. Karena kita akan membuat buku pembantu hutang atau supplier, maka kita pilih supplier, lalu klik new. Setelah itu, masukkan semua data supplier yang terdapat dalam soal. Lalu, klik buying details dan isi sesuai dengan kebijakan yang ada. Jika telah selesai semua, klik OK. Langkah berikutnya adalah memasukkan saldo awal untuk masing-masing supplier. Caranya, klik Setup, pilih Balance, pilih Supplier Balance. Setelah itu, pilih nama supplier yang akan dimasukkan saldo awalnya. Misalnya, PT Bumi Pertiwi. Kemudian, klik Add Purchase dan Enter. Isi sesuai dengan saldo hutang di supplier yang ada di daftar hutang, seperti gambar berikut. Di sini, tax code diisi NT atau non-taxable, karena saldo hutang tidak terkena pajak. Kemudian, kita boleh klik record. Lakukanlah hal yang sama untuk supplier yang lain, sehingga jika telah selesai, akan muncul gambar seperti ini, yang artinya saldo awal untuk tiap-tiap supplier yang kita masukkan sudah cocok dengan saldo awal hutang pada neraca saldo awal yang telah kita entry. Membuat kartu inventory. Pada menu utama Mayop, pilih Inventory, kemudian pilih Item List, lalu klik New. Pada menu Item Information, masukkan kode barang dan nama barang. Kemudian, pada pertanyaan di bawahnya, dijawab seperti ini. Kotak yang pertama yaitu I buy this item. Diisi akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Lalu yang kedua, I sell this item. Diisi akun penjualan atau sales. Dan yang terakhir, I inventory this item. Diisi jika metode yang digunakan adalah metode pencatatan perpetual dan dikosongi jika metode yang digunakan adalah metode fisik. Akun yang dimasukkan jika diisi adalah akun persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Setelah itu, klik buying details dan informasi yang dimasukkan pada menu ini adalah yang pertama, standar cost, diisi harga beli atau harga pokok per unit dari barang tersebut. Yang kedua, tax code when bought, diisi kode jenis pajak yang dipakai saat membeli, yaitu PPN. Ketiga, buying unit of measure, diisi satuan barang yang dibeli, yaitu unit. Dan yang terakhir, number of item per buying unit, diisi jumlah barang yang dibeli setiap kali membeli. Selanjutnya, klik selling detail dan isikan tiap pertanyaan dengan jawaban ini. Yang pertama, best selling price, diisi dengan harga jual per unit dari barang tersebut. Yang kedua, tax code when sold, diisi kode pajak saat menjual, yaitu PPN atau VAT. Ketiga, selling unit of measure, diisi satuan barang yang dijual atau diisi unit. Dan yang terakhir, inclusive atau eksklusif. Jika diberi tanda checklist, maka harga jual barang sudah termasuk PPN. Tetapi, jika dikosongkan, maka harga jual barang belum termasuk PPN. Kemudian, klik OK dan lakukanlah hal yang sama untuk jenis barang berikutnya. Tahapan ini dilakukan sesuai banyaknya barang yang dimiliki oleh perusahaan. Tahap selanjutnya adalah memasukkan saldo awal untuk tiap-tiap jenis barang dagangan. Caranya, klik Inventory, lalu pilih Adjust Inventory. Pada isian Adjust Inventory, date diisi tanggal 1 Desember 2011. Memo diisi saldo awal. Item number diisi kode jenis barang. Quantity, jumlah barang yang dimiliki pada awal bulan. Unit cost diisi dengan harga beli untuk tiap-tiap jenis barang. Dan yang terakhir, account diisi dengan nomor akun persediaan barang
atau merchandise inventory. Kemudian, klik record. Untuk menentukan metode penilaian persediaan yang dipakai, maka langkah-langkahnya pada menu utama Mayop, klik inventory. Pilih set item price. Jika menggunakan metode average, maka pilih average cost. Dan jika menggunakan metode LIFO, maka klik last cost. Mayop selalu merekomendasikan user untuk menggunakan metode rata-rata bergerak. Setelah tahap ini selesai, maka kini saatnya mulai mengerjakan transaksi ke dalam jurnal. Saya akan memberikan contoh beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Desember. Ini adalah kasus yang pertama. Cara penyelesaian pertama, klik modul banking, lalu pilih spend money. Lalu masukkan informasi atas dokumen transaksi pengeluaran kas yang terkait, yaitu pada check number, masukkan nomor cek. Pada bagian date, masukkan tanggal. Pada bagian amount, masukkan nominal uang, yaitu 4.500.000. Tekan tombol tab pada keyboard hingga pointer menuju ke list jurnal. Setelah itu, pada account, klik dan pilih akun yang terkait dengan transaksi, yaitu akun expense payable. Lalu, tap lagi. Pada amount, masukkan jumlah transaksi, yaitu 4.500.000 tanpa titik ataupun koma. Lalu, klik record. Untuk kembali ke menu utama, klik cancel. Ini adalah kasus kedua. Cara penyelesaian, pertama, klik modul account, lalu record journal entry. Setelah itu, isikan tanggal terjadinya transaksi. Memo ditulis membayar brosur untuk iklan. Pada kolom account, masukkan nomor akun untuk advertising expense atau beban iklan, dan masukkan nominal sebesar 725.000 pada kolom debit. Pada kolom account berikutnya, masukkan nomor akun untuk petty cash atau kas kecil, dan nominalnya sama, 725.000 pada kolom kredit. Tekan enter, lalu klik record. Kasus ketiga. Cara penyelesaian, pertama, klik modul sales, lalu pilih receive payment. Masukkanlah nama customer, yaitu Rama Elektronik. Isikan tanggal terjadinya transaksi. Pada isian amount receive, masukkan nominal rupiah sesuai angka pada kolom total due. Payment metode, isikan cek. Pada isian memo, ketik penerimaan piutang. Pada kolom amount apply, masukkan angka sesuai dengan amount receive. Kemudian enter. Klik record, dan untuk kembali ke menu utama, klik cancel. Setelah semua transaksi selesai, tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Cara penyelesaian, pertama, klik modul banking, lalu pilih enter reconcile account. Pada bank statement debt, ketik tanggal akhir periode, yaitu 31 Desember 2011, lalu klik enter. Setelah itu, pilih bank entry. Pada isian service charge, kolom amount diisi besarnya biaya bank, yaitu sebesar 230.000. Kolom date diisi tanggal akhir periode bulan. Kolom expense account diisi akun bank service charge. Kolom memo diisi membayar beban administrasi bank. Lalu, pada isian interest earn, kolom amount diisi besarnya biaya bank, yaitu 6.500.000. Lalu kolom date diisi tanggal akhir periode bulan. Kolom expense account diisi akun interest expense. Dan kolom memo diisi pendapatan jasa giro bank. Klik record, dan untuk kembali ke menu utama, klik cancel. Data penyesuaian akhir periode. Kita akan memasukkan persediaan akhir store supplies, beban sewa toko bulan Desember, beban asuransi bulan Desember, dan juga kita akan menghitung cadangan kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2011. Cara penyelesaian, pertama, klik modul account, lalu pilih enter record journal entry. Setelah itu, ketik isian yang diminta dan masukkan akun penyesuaian untuk perlengkapan toko, seperti berikut. Lalu, klik record. 6.650.000 didapat dari persediaan awal store supply sebesar 10.400.000 dikurang dengan persediaan akhir, yaitu sebesar 3.750.000. Hasilnya adalah 6.650.000. Selanjutnya,
Masukkan akun penyesuaian beban sewa toko dan klik record. Berikutnya, masukkan penyesuaian untuk akun beban asuransi, lalu klik record kembali. Kemudian, masukkan akun penyesuaian untuk cadangan kerugian piutang dan klik record. Perhitungan cadangan kerugian piutang adalah 5% dikali 944.350.000. Hasilnya adalah 47.217.000. Akun penyesuaian. Kita akan menyusutkan equipment bulan Desember, memasukkan gaji bulan Desember, dan juga memasukkan listrik dan telepon bulan Desember. Cara penyelesaian yang pertama, klik modul account, lalu pilih record journal entry. Setelah itu, akun penyesuaian berikutnya adalah untuk beban penyusutan peralatan, lalu klik record. Selanjutnya, masukkan akun penyesuaian untuk beban gaji, lalu klik record. Masukkan lagi akun penyesuaian untuk beban listrik dan telepon, lalu klik record. Perhitungan PPh. Ini adalah kasusnya. Cara penyelesaian, pertama, klik modul account, lalu pilih enter record journal entry. Selanjutnya, masukkan akun penyesuaian untuk PPN, lalu klik record. Yang terakhir, masukkan akun penyesuaian untuk PPh. Bunyi pasal 31E UU nomor 36 ayat 1 tahun 2008. Perhitungannya sebagai berikut. Pada menu utama Mayop, pilih modul banking, kemudian klik reconcile account. Pastikan account yang akan direkonsiliasi pada posisi cash in bank. Pada isian new statement balance, masukkan saldo cash in bank menurut rekening koran. Pada isian new statement date, masukkan tanggal pembuatan rekonsiliasi, biasanya akhir periode. Setelah muncul mutasi cash in bank, dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat oleh Mayop, klik tanda checklist yang ada pada sudut kiri atas. Bandingkan antara kolom debit pada rekening koran dengan kolom withdrawals pada Mayop. Jika ada nominal yang tidak ada di rekening koran, maka pada Mayop hilangkan tanda checklistnya sehingga akan dibaca oleh Mayop sebagai outstanding check. Begitu pula untuk kolom kredit. Pada rekening koran, bandingkan dengan kolom deposit pada Mayop. Jika ada nominal angka yang tidak ada di rekening koran, tetapi di Mayop ada, maka hilangkan tanda checklistnya, sehingga akan dibaca oleh Mayop sebagai deposit in transit. Laporan neraca. Pertama, klik report, lalu pilih index to report, lalu pilih tab account, kemudian pilih balance sheet dan klik display. Tampilan neraca akan ditampilkan. Ini adalah laporan neraca dari kasus yang sudah saya kerjakan. Laporan laba rugi. Langkah awalan sama, lalu pilih tab account, kemudian pilih profit and loss accrual, dan klik display. Ini adalah laporan laba rugi yang sudah saya buat. Laporan arus kas. Pilih tab banking, kemudian pilih statement of cash flow, dan klik display. Ini adalah laporan arus kas saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.